sore hari ini adalah masih dalam ranah kitabun nikah, yaitu membahas tentang standar walimah di dalam kacamata Islam. Kita tahu sendiri bahwa walimah khususnya di kalangan kita ini mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali. Mungkin dari beberapa tahun yang lalu, standar walimah itu sangat sederhana. Contoh saja di beberapa, mungkin kurang lebih dari 10 tahun yang lalu, mungkin dalam mengadakan walimah itu hanya sebatas, misalnya ada orang yang mengadakan walimah, minumnya itu paling hanya sekedar memberikan minum teh hangat dan sebagainya. Kalau makannya juga cuma makan nasi satu piring sebagai suguhannya. Cuma kalau kita lihat di era sekarang, ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan sangat mewah, terkesan sangat mewah lagi. Sebenarnya standar walimah secara kacamata Islam itu batas mana? Orang bisa dikatakan atau mendapatkan kesunahan dalam mengadakan walimah. Itu batasannya sebatas mana? Minimal itu setidaknya kita mendapatkan kesunahan. Dalam artian apa? Semisal kita tidak mampu mengadakan walimah semewah seperti halnya di zaman sekarang, minimal kita itu mengadakan walimah sebatas mana yang disyariatkan oleh Islam. Mari kita mulai pengkajian pada sore hari ini. Kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga diberi keberkahan oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wal walimatu alal urusi mustahabatun. Wal walimatu lan utawi walimah, mengadakan walimah alal urusi yang atase walimatul urus atau walimah pengantin, iku mustahabatun sunnah, iku mustahabatun dan sunnahake. Mengadakan walimah bagi dalam acara resepsian pernikahan itu hukumnya sunnah. Jadi hukumnya tidak sampai tahap wajib. Mengadakan walimah dalam acara pernikahan itu nggak sampai hukum wajib, hanya sebatas sunnah saja. Lantas nanti batasan mendapatkan kesunahan dan walimah itu sebatas mana? Yang jadikan standar itu apakah standar zaman modern atau standar secara kacamata Islam? Wal muradulan perkara kang den karepake biha kelawan walimah iku to'amun panganan yuta khodu kang den alap apa to amril ursi krana walimatul urs. Yang dimaksud dengan walimah urus itu adalah sebuah makanan yang disajikan di dalam acara pernikahan. Jadi temanya itu adalah makanan. Walimah itu temanya makanan. Intinya makan-makan. Wa qala lan usdawuh sinten Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, rupane dawuh tusaddiqu benerake apa al walimatu walimah ala kulli dakwaten ing atas saya saben-saben pengundang li hadisi sururen krana anyar tekane perkara kang bungahake. Sedangkan dawuhnya Imam Syafi'i, walimah itu tidak hanya terbatas dalam hal pernikahan saja, tapi setiap undangan yang diadakan dalam rangka adanya momen bahagia, maka itu juga dianggap sebagai walimah. Jadi walimah itu nanti macam-macam, tidak hanya sebatas dalam pernikahan saja. Sekarang kita bahas tentang standar dalam mengadakan walimah secara kacamata Islam. Wa aqalluha lan utawi luweh kidike walimah lil muksiri keduwe wong kang sugih. Ini standar walimah bagi orang yang kaya. Iku saton utawi nyembelih wedhus siji. Secara kacamata Islam, standar minimal bagi orang yang kaya. Ini standar minimal bagi orang yang kaya di dalam mengadakan walimah itu minimal adalah menyembelih 1 ekor kambing. Itu minimal saja. Minimal itu menyembelih 1 ekor kambing. Itu untuk mendapatkan kesunahan walimah. Kenapa di sini untuk orang kaya itu kok standarnya
menyembelih 1 ekor kambing dalam minimalnya, karena mengacu pada sebuah hadis yang diceritakan atau Rasulullah, dalam hadis itu Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya beliau yaitu Abdurrahman bin Auf. Sahabatnya beliau Abdurrahman bin Auf itu ketika setelah mengadakan pernikahan Rasulullah ketika menjenguk itu memerintahkan pada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, aulim walau bisatin, adakanlah walimah meskipun hanya sekedar menyembelih 1 ekor kambing. Nah, untuk orang kaya standar minimalnya ini menyembelih 1 ekor kambing, mengikuti cerita yang atau mengikuti sebuah hadis dari Abdurrahman bin Auf. Kenapa kok mengambil dari hadisnya Abdurrahman bin Auf? Karena Abdurrahman bin Auf itu adalah salah satu sahabatnya Rasulullah yang paling kaya dibanding sahabat-sahabat yang lain. Jadi sahabatnya Rasulullah yang paling kaya itu adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu sahabatnya Rasulullah yang pebisnis. Jadi orangnya kaya. Akhirnya untuk orang kaya saja Rasulullah itu memakai standar kalau mau walimah minimal itu menyembelih 1 ekor kambing. Ya, melihat dari ceritanya Abdurrahman bin Auf. Ini kalau kita sedikit menengok dari cerita Abdurrahman bin Auf tentang sahabat Rasulullah yang paling kaya itu. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf itu pernah menyesali dari kekayaannya itu. Karena dalam suatu ketika Rasulullah itu pernah menyampaikan kultum kepada para sahabat-sahabatnya beliau. Beliau itu menyampaikan bahwa besok kelak orang-orang yang akan cepat masuk surga dan akan bersama saya di surga adalah mereka dari golongan-golongan umatku yang fakir-fakir. Mendengar kultum itu, mendengar dawuh itu, Abdurrahman bin Auf itu menyesali dalam hatinya, atau getuni, istilahnya ya, melihat kekayaannya itu memprihatinkan. Akhirnya memikirnya gini, kalau besok orang yang cepat masuk surga bersama Rasulullah adalah orang-orang yang fakir, lantas saya bagaimana? Padahal saya itu pengen banget besok di surga bareng sama Rasulullah. Akhirnya hartanya Abdurrahman bin Auf itu disedekahkan semuanya, ditasarrufkan untuk hal yang baik-baik semua, dihabiskan semua. Semakin banyak Abdurrahman mengeluarkan hartanya untuk hal kebaikan, itu malah semakin banyak bertambahnya harta. Enggak tambah habis tapi tambah semakin banyak. Ini semakin bingung lagi melihat keadaannya itu. Akhirnya Abdurrahman bin Auf sowan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kemarin saya itu mendengar engkau menyampaikan sebuah kultum bahwa besok orang-orang yang akan cepat masuk surga bersama engkau adalah dari golongan umatmu yang paling fakir. Nah, sementara saya bagaimana? Saya itu orang kaya. Saya itu pengen banget besok di surga itu bareng sama jenengan. Saya sudah mencoba mengeluarkan semua harta saya biar saya itu jadi orang fakir, tapi nggak bisa-bisa." Akhirnya Rasulullah itu menjawabnya gini, Abdurrahman, sahabat Abdurrahman, yang harus perlu kamu pahami adalah bahwa kekayaan itu adalah bagian dari Allah. Yang membagi semua itu adalah Allah. Kalau kamu ditakdir jadi orang kaya, ya kamu bagaimanapun kamu mentasarrufkan harta kamu nggak bisa jadi fakir. Karena kamu sudah ditakdir sama Allah jadi orang kaya. Kalau orang ditakdir sudah jadi orang yang tidak mampu, ya jadi orang yang tidak mampu. Jadi masalah kekayaan itu sudah dibagi sama Allah. Terus maksud saya, besok orang-orang yang masuk surga bersama saya adalah golongan dari orang fakir. Maksudnya itu harta yang nanti dimiliki seorang. Itu kelak akan diperhitungkan di yaumul qiyamah, akan dihisab. Nah, orang nanti yang hartanya banyak maka hisabnya akan semakin lama. Makanya orang yang cepat-cepat masuk surga itu adalah dari mereka yang fakir. Kecuali orang yang hartanya banyak itu ditasarrufkan untuk hal-hal yang baik. Itu malah akan semakin mempercepat orangnya masuk surga. Akhirnya Abdurrahman mendengar jawaban itu sudah merasa tenang dan beliau merasa punya harapan besok di surga bersama Rasulullah. Mungkin hikmah yang bisa kita ambil dari sedikit cerita itu adalah
bahwa harta atau rezeki itu adalah semua sudah dibagi sama Allah, entah itu sedikit atau banyak, ini adalah semua bagian dari Allah. Yang kedua, bahwa harta itu besok kelak akan dimintai pertanggungjawaban, akan diperhitungkan di yaumul kiamah, kecuali memang ditasarrufkan untuk hal-hal yang benar. Maka pentingnya di sana, kalau kita punya harta, kita harus mentasarrufkan di dalam hal-hal yang benar. Salah satu mungkin cara kita mentasarrufkan harta kita dalam hal yang benar adalah mungkin kita bisa mentasarrufkan lewat kota amal, koin-koin lazisnu itu adalah salah satu pentasarrufan harta yang paling benar, dan itu sudah dijamin maslahatnya. Oke, ya bagi untuk para pemirsa yang mungkin punya koin-koin bisa nanti dimasukkan di kotak-kotak lazisnu yang disediakan di berbagai wilayah. Yang selanjutnya walil mukililan kedue wong kang orang duwe, walil mukilan kedue wong kang orang duwe, mungkin standar mengadakan walimah bagi orang yang ekonominya menengah ke bawah. Iku ma perkara tayasara kang dadi gampang apa ma. Sedangkan standar minimal bagi orang yang memang ekonominya menengah ke bawah dalam mengadakan walimah itu sementing sebatas apa yang dia mampu saja, nggak usah terlalu memaksakan hal yang lebih. Jadi mampunya kalau sekedar menyembelih ayam ya menyembelih ayam saja, nggak usah sampai memaksakan sesuatu yang tidak dimampui. Tujuannya itu apa? Untuk mendapatkan kesunahan walimah. Nah, waktu yang paling baik untuk mengadakan walimah itu kapan? Ini khususnya untuk walimah nikah. Itu yang paling baik itu kapan dalam mengadakan walimah nikah? Kalau kita mengikuti pada sunnahnya Rasulullah, litibai sunati Rasulillah, waktu yang disunahkan atau yang afdoliyah untuk mengadakan walimah itu adalah setelah terjadinya atau dalam bahasa kitabnya itu diungkapkan dengan istilah ba'da dukhul. Jadi waktu yang paling pas untuk atau afdoliyah untuk mengadakan walimah itu adalah waktu yang ba'da dukhul. Ba'da dukhul itu setelah akad, ketika sudah seorang suami istri sudah pernah melakukan hubungan suami istri, lah itu paginya itu yang paling afdoliyah untuk mengadakan walimah. Misalnya hari Jumat ini mengadakan akad nikah, kok misalnya malamnya melakukan hubungan suami istri, maka Sabtu paginya itu adalah waktu afdoliyah untuk mengadakan akad nikah, mengadakan walimah. Jadi setelah adanya ba'da dukhul, setelah terjadinya hubungan suami istri. Kalau diadakannya ketika pas acara akad bagaimana? Itu sudah mendapatkan kesunahan atau belum? Kalau mengadakan walimah ketika pas akad, jadi misalnya akadnya hari Jumat, pas prosesi walimah itu pas prosesi akad itu diadakan walimah. Apakah sudah mendapatkan kesunahan? Ketika pas akad maka tetap mendapatkan kesunahan. Atau bahasanya aslu sunnah. Aslu sunnah itu ketika pas akad. Cuma afdoliyahnya itu dilakukan setelah terjadi ba'da dukhul itu tadi. Kenapa kok afdoliyahnya itu ba'da dukhul atau setelah terjadinya, setelah seorang pasangan itu melakukan hubungan suami istri? Karena Rasulullah itu mengadakan walimah dari sekian pernikahannya beliau dengan istri-istrinya itu setelah ba'da dukhul yang diadakan Rasulullah. Kalau walimah diadakan sebelum acara akad bagaimana? Kadang di daerah kita itu ada yang namanya di dalam mengadakan resepsi walimah itu biasanya ada yang namanya malam pasien. Nah, itu di daerah kita. Daerah kita biasanya ada yang namanya malam pasien. Malam pasien itu misalnya besok itu mau prosesi akad nikah, lah malamnya itu kadang ada istilahnya malam pasien. Atau keluarga kerabat-kerabat dekat ngumpul melean. Ketika orang datang walimah pada malam pasien itu, apakah sudah dianggap cukup mendatangi walimah dan apakah itu sudah dianggap sebagai walimah? Kalau diadakan sebelum akad, maka itu belum dianggap sebagai walimah. Diadakan sebelum akad, maka tidak dianggap sebagai walimah. Contohnya tadi malam pasien itu belum walimah. Sehingga kalau ada orang niat mendatangi walimah pada malam pasien, ya berarti dia belum menggugurkan kewajibannya dalam mendatangi walimah. Karena walimah itu yang sunnah diadakan pas akadnya itu atau ba'da dukhul. Nah terus kesunahan mengadakan walimah itu sampai kapan? Batas akhirnya.
batas akhirnya bisa mendapatkan kesunahan dalam mengadakan walimah itu di sini mengacu dengan sang istri. Ini mengikuti standar apa namanya? Kismah, mengikuti standar menggilir. Jadi dalam Islam itu ada yang namanya kismah atau menggilir istri yang lebih dari satu ketika setelah menikah. Kalau istrinya yang dinikah, misalnya ada orang poligami, menikah yang kedua, istrinya kok perawan, berarti ditunggui sampai 7 hari. Kalau yang dinikah yang kedua kok janda, berarti yang ditunggui selama 3 hari. Nah, batas maksimal dalam mengadakan walimah, standar bisa mendapatkan kesunahan itu adalah 7 hari setelah prosesi akad. Misalnya akadnya hari Sabtu, hari Jumat, berarti paling akhir itu mengadakan walimah hari Kamis, 7 hari. Itu kalau yang dinikah perawan. Kalau dinikah perawan maksimal 7 hari. Kalau yang dinikah janda berarti batas mengadakan walimah itu 3 hari. Berarti kalau nikahnya hari Jumat, berarti batas maksimal mengadakan walimah itu sampai Jumat, Sabtu, Minggu, hari Ahad. Terakhir mengadakan walimah. Semisal diadakan di selain batas itu, kalau yang dinikah perawan tadi 7 hari, misal diadakan di 10 hari setelah menikah, maka itu namanya bukan mengadakan walimah tapi mengadakan walimah, mengondoi kesunahan mengadakan walimah. Ini biasanya banyak di daerah kita. Kadang ketika ada orang menikah di bulan puasa, itu mereka lebih memilih mengadakan resepsi walimah itu di bulan Syawal. Karena mungkin mempertimbangkan kalau puasa nanti orang yang datang juga tidak bisa menikmati hidangan makanan, akhirnya ambil alternatifnya diadakan walimahnya rame-ramenya di bulan Syawal. Itu namanya walimah atau mengondoi walimah. Kalau diadakan lebih dari 7 hari, nisbatnya bagi perempuan yang perawan, maka lebih dari 7 hari maka namanya mengkondoi walimah. Jadi kalau ada orang nikah di bulan Syawal, nikah di bulan puasa, kemudian walimahnya di bulan Syawal, maka itu namanya mengkondoi walimah. Tidak mengadakan walimah. Kecuali kalau memang pas akad di bulan puasa itu dari keluarganya itu memang mengadakan perayaan sedikit kecil-kecilan dan itu diniati walimah, berarti sudah gugur pada saat itu walimahnya. Kesunahan walimah sudah didapatkan pada saat itu. Berarti kalau nanti di Lebaran itu diadakan rame-rame, yaitu hanya sekedar merayakan saja. Tapi kesunahan walimah sudah didapatkan pada saat akad itu yang dirayakan yang kecil-kecilan. Wa anwa'uha lan utawi werna-wernane walimah iku kasiratun akeh. Madhkuratun kang den tuturake fil mutawalati ing dalam pira-pira kitab kang den dawakake keterangane. Macam-macamnya walimah itu sangat banyak sekali. Dan ini disebutkan di kitab yang lebih disebutkan di kitab-kitab yang lebih besar. Walimah itu tidak hanya sekedar walimah nikah, tapi juga nanti banyak walimah yang lain. Contohnya kayak walimah safar ketika ada orang mau haji, itu walimah yang diadakan itu namanya walimah safar. Kalau ada orang sunatan itu namanya walimah khitan. 7 hari dari kelahiran seorang anak ketika memberi nama itu namanya walimah tasmiyah. Jadi walimah itu tidak hanya sekedar walimatul urus saja, tidak hanya walimah pernikahan. Wal ijabatu ilaiha, wal ijabatu lan nyembadani ilaiha maring walimah. Ai walimatul ursi tegese walimatul ursi iku wajibatun wajib. Menghadiri walimatul ursi, walimah pernikahan iku wajibatun, hukumnya wajib. Jadi mendatangi walimah pernikahan itu hukumnya wajib. Karena mengacu pada perintahnya Rasulullah, idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Ketika kalian diundang dalam acara walimah, terkhusus adalah walimah pernikahan, maka falyatiha, maka kamu wajib mendatanginya. Jadi mendatangi undangan pernikahan itu punya wajib. Misalnya ada orang diundang menikah sama temannya, maka wajib mendatangi. Itu hukumnya wajib. Kalau didatangi, enggak didatangi, hukumnya dosa. Nah, ketentuan nanti wajibnya bagaimana? Dalam artian syarat-syarat bisa wajib datang walimah itu yang bagaimana? Nanti ada persyaratannya juga. Kalau tidak memenuhi persyaratan berarti tidak sampai masuk dalam kategori walimah yang wajib didatangi.
Ai fardu ainin tegese hukumi fardu ain fil asoi dalam kaul aso. Terus etika yang mungkin perlu kita perhatikan pada saat mendatangi walimah adalah terkait tentang niat-niat bagaimana dalam mendatangi walimah ini sebagaimana sunnah yang diajarkan Rasulullah. Niatnya dalam mendatangi walimah itu kalau bisa kita niatkan dalam hati kita yang pertama adalah mengikuti sunnahnya Rasulullah. Karena mengikuti sunnahnya Rasulullah. Rasulullah itu selalu mendatangi walimah-walimah pernikahan. Yang kedua, tujuan kita mendatangi walimatul urus itu adalah karena iqamatil wajib. Karena mendatangi hal yang wajib. Yang ketiga, yang harus kita niatkan adalah wa ikramu akhihi, memuliakan saudara kita yang mengundang kita. Yang keempat yang harus kita perhatikan adalah liyusabu ala dalika. Karena untuk mendapatkan pahala atas dasar menghadiri walimah. Itu hal-hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita mendatangi walimah. Wala yajibulan ora wajib apa al-aklu mangan minha saking walimah fil asoi dalam kaul aso. Lah menurut kaul aso ketika kita datang ke walimah itu enggak wajib makan. Seperti butuh kita datang ketemu sama orangnya, datang ke tempat acara dan ketemu sama orangnya. Kita enggak diperintahkan, enggak dituntut wajib makan di makanan yang dihidangkan oleh tuan rumah. Itu hanya sebatas sunnah. Cuma afdoliyahnya kita makan. Bahkan sampai dari ulama itu mensarankan kalau ada orang puasa, misalkan melaksanakan puasa sunnah, kok datang ke walimah, itu lebih utamanya membatalkan puasanya. Makan makanan yang disajikan dalam walimah. Bagi orang yang puasa, afdoliyahnya makan. Nah kalau makan di dalam walimah ini yang biasanya kita lakukan. Suguhan yang diadakan di walimah itu sebatas diafah. Diafah itu adalah suguhan. Taraf suguhan itu hanya sekedar ibahah, diperbolehkan saja. Jadi nggak boleh dimiliki. Makanan-makanan yang disajikan dalam proses walimah itu namanya diafah dan hukum diafah itu ada ibahah. Diperbolehkan untuk dimakan. Untuk dimiliki nggak boleh. Makanya kalau nanti ada orang walimah, biasanya kalau ada anak kecil itu, kalau ada hal yang makanan yang disenangi, biasanya itu dimasukkan ke entah itu tasnya atau apa dibawa pulang. Itu bagaimana? Kalau itu adalah diafah, maka nggak boleh karena diafah itu batasannya hanya sebatas ibahah saja. Diperbolehkan untuk dimakan, tapi nggak boleh untuk dimiliki. Kalau dibawa pulang kan nanti namanya dimiliki. Kecuali nanti orang yang punya itu ridho. Kecuali orang yang mengadakan walimah itu ridho kalau makanannya itu dibawa pulang sama tamu-tamunya. Nah, ini yang sering itu para santri-santri. Para santri-santri itu kebiasaannya kalau diundang walimah sama teman-temannya, itu datang ke walimah bawa tas. Kaum santri bawa tas, kemudian ketika pulang itu pokoknya makanan-makanan yang disediakan itu dimasukin tas, nanti dibawa ke pondok dimakan sama teman-temannya. Ya, itu apa boleh atau tidak? Ya nanti tergantung yang punya rumah ridho atau tidak. Kalau ada dugaan kuat, misalnya karena yang punya rumah adalah teman satu pondoknya sendiri, sudah dipastikan orangnya ridho kalau nanti dibawa ke pondok, ya nggak apa-apa. Kalau nanti nggak ridho, ya itu yang masalah. Wa amali jabatu lan anapun utawi nyembadani li ghairi walimatul ursi maring sakliyane walimatul urs. Min baqiyatil walaimi saking sekarene pira-pira walimah, falaisat mongko ora ana apa ijabah iku fardu ain dan fardu ain. Sedangkan mendatangi walimah selain walimatul uras itu hukumnya tidak wajib. Misalnya teman kita mengadakan walimatul khitan, anaknya sunatan, kita diundang, itu mendatanginya hukumnya sunnah, tidak sampai hukum wajib. Atau teman kita mengadakan walimatul tasmiyah, anaknya lahir, kemudian peresmian nama, 7 hari nama anak menamai anaknya di 7 hari kelahiran. Lah walimah tasmiyah itu hukumnya juga sunnah. Pokoknya walimah selain dari walimah nikah itu hukumnya sunnah untuk datangi. Bal hiya sunatun balik utawi walimah iku sunatun sunnah. Wa in nama tajibu alijabatu. Sekarang kita bahas tentang walimatul ursi atau walimah nikah yang wajib didatangi.
Itu ketentuan-ketentuannya bagaimana? Wa innama tajibu lan angin pestine wajib apa alijabatu nyembadani liwali matil ursi maring wali matil ursi. Autusanu to den sunahake li goriha maring sakliyane wali matil ursi. Iku bisyartin kelan syarat Allah yahu soyen to ora netentokake sapa adai wong kang ngundang al agniya ing pira-pira wong kang sugih bidakwati kelan mengundang. Disunah atau kita terkena hukum wajib mendatangi walimah nikah atau mendapat kesunahan mendatangi walimah yang lain. Itu dengan syarat Allah yahuso adai al agniya, dengan syarat orang yang mengundang itu tidak mengkhususkan undangannya untuk orang kaya saja. Maksudnya apa? Undangannya itu harus diumumkan untuk orang yang kaya atau orang yang fakir. Semua harus mendapat undangan. Maksudnya Allah yahuso adai al agniya, tidak dikhususkan undangannya untuk orang kaya ini, mengkhususkan undangannya untuk orang kaya atas dasar kekayaannya. Ini ya nggak boleh. Kalau mengkhususkan undangan untuk orang kaya atas dasar sesama profesi atau sama-sama orang besarnya, ini tidak apa-apa. Misalnya gini, kalau orang misalnya contoh saja gubernur misalnya, gubernur mengadakan walimah, ini kan rata-rata yang diundang adalah orang-orang besar semua. Tidak ada orang-orang biasa itu yang moro-moro datang ke acara walimahnya. Apakah itu dianggap juga mengkhususkan orang kaya? Tidak. Karena yang diadakan gubernur itu adalah mengkhususkannya itu sesama profesi, itu nggak apa-apa. Kalau yang nggak boleh itu mengadakan walimah mengkhususkan orang kaya atas dasar kekayaannya. Karena orang kaya akhirnya dikhususkan yang kaya saja. Kalau mengkhususkan orang besar-besar, orang kaya tapi atas dasar kesamaan dalam segi profesi itu tidak apa-apa. Kenapa tidak boleh mengkhususkan untuk orang kaya saja? Karena nanti bisa kasroti qulubil fuqara, membuat tersiksanya atau mungkin orang-orang yang fakir itu merasa terpinggirkan. Jadi harus diumumkan dalam mengadakan walimah itu. Satu, mungkin prakteknya undangannya bisa diumumkan saja untuk orang fakir dan juga orang kaya, semua diundang, atau dikhususkan kalau orang fakir semua atau orang kaya semua. Atau mengkhususkan pada orang kaya saja, tapi orang kaya itu atas dasar sesama profesi, itu tidak apa-apa. Balyat uhum balik undang sapa man ing agniya wal fuqara alan pira-pira fakir. Tapi yang wajib untuk didatangi itu ketika undangannya diumumkan. Orang kaya diundang, orang fakir diundang. Wa ayat uhum lan yen to undang sapa man hum ing wa ayat uhum lan undang sapa man ing fuqara wal agniya fil yaumi ing dalam dina al awali kang awal. Yang wajib didatangi itu adalah undangan di hari yang pertama. Jadi misalnya ada orang mengadakan walimah, kadang orang besar itu walimahnya enggak hanya satu hari tapi lebih dari satu hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan seterusnya. Kalau yang wajib didatangi itu adalah fil yaumi al awal. Yang hari yang pertama itu adalah season yang wajib untuk kita datangi. Kalau kita datangnya di selain hari yang kedua, fa'in aulama mongko lamun walimah sapa man salah satu ayamin dalam telung dina lam tajib mongko ora wajib apa ijabah fil yaum dalam dina asale kang kaping pindho. Ketika walimahnya lebih dari satu hari, 3 hari misalnya, untuk mendatangi walimah di hari yang kedua itu hukumnya sunnah, nggak lagi wajib tapi sunnah. Bal tustahabu balik den sunahake. Watu krahu lan dimakruhake fil yaumi dalam dina asalisu kang kaping 3. Kalau nanti mendatanginya di hari yang ketiga, maka hukumnya makruh. Wabaqiyatu suruti lan sekerine pira-pira syarat iku madkuratun den tuturake fil mutawalatin dalam kitab kang dawa keterangannya. Dan syarat-syarat yang lain ini dijelaskan di di kitab-kitab lebih panjang keterangannya. Salah satu syarat yang harus kita perhatikan agar salah satu syarat yang wajib kita perhatikan yang mewajibkan kita untuk mendatangi walimah adalah
Ayakuna adai musliman, yaitu ketika yang mengundang itu adalah orang Islam. Ketika yang mengundang bukan orang Islam, berarti kita tidak wajib untuk mendatangi. Misalnya ada orang bertangga dengan non muslim, non muslimnya itu mengadakan walimah pernikahan dan diundang, itu wajib datang atau tidak, karena yang mengundang itu bukan orang Islam. Tapi apakah nanti boleh datang? Kalau tujuan atas dasar toleransi, itu boleh-boleh saja mendatangi walimah pernikahannya orang non muslim atas dasar toleransi. Toleransi yang diperbolehkan sama non muslim itu batas mana? Toleransi yang diperbolehkan dengan orang non muslim adalah sekedar hal-hal yang bersifat kemanusiaan saja. Nggak sampai nggak sampai ada kecondongan hati, simpati yang berlebihan kepada non muslim. Bahkan kalau nanti ada kecenderungan hati sampai membenarkan keyakinan mereka, maka nggak boleh, maka sampai haram. Jadi toleransi yang diperbolehkan itu hanya sebatas kemanusiaan saja, nggak boleh lebih dari itu. Itu kalau sama non muslim. Terus wa'ai yakuna adai ayina adai binafsihi al naibihi. Terus undangannya itu harus terkhusus. Yang wajib didatangi itu adalah undangannya yang khusus untuk orangnya. Jadi orang yang diundang itu sudah terkhususkan, sudah khusus. Misalnya gini. Misalnya saya mau mengadakan pernikahan. Lah, orang yang wajib mendatangi undangan saya itu adalah orang yang jelas-jelas saya undang. Misalnya atas nama si A, berarti si A nanti wajib datang. Atas nama si B. Kalau undangannya saya umumkan, misalnya saya nge-share di grup, misalnya di grup Ansor, saya kasih satu undangan, saya kasih kata-kata mohon doa restu dan saya persilahkan bagi teman-teman yang mau hadir ke acara saya, itu undangannya diumumkan. Kalau undangannya diumumkan maka nanti nggak wajib hadir. Orang yang wajib hadir ke acara walimah itu kalau undangannya khusus. Undangan ini atas nama bapak siapa dan sekalian. Kalau umum maka nggak wajib datang. Biasanya ini yang sering terjadi itu ketika ada undangan-undangan pernikahan walimah dan itu di-share ke grup dan mereka mengharapkan kedatangan. Ya, para penghuni grup itu tidak wajib datang. Yang datang itu ketika undangannya sudah khusus, misalnya di Japri masing-masing dikasih undangan ini atas nama Pak Ahmad, ini atas nama Pak Zaid, ini atas nama Pak siapa lagi. Ketika sudah di Japri masing-masing maka itu yang wajib. Terus Allah yad'uhu li khaufin minhu, dan syarat wajibnya mendatangi walimah itu ketika tidak ada hal yang mengkhawatirkan membahayakan pada dirinya. Misalnya kalau nanti saya datang, saya dibully di acara walimah sampai harga diri saya nanti itu nggak boleh. Jadi syarat wajib mendatangi walimah itu nggak harus disyaratkan aman dalam dirinya. Aulitomain fijahi. Syarat wajib mendatangi walimah itu adalah ketika orang yang mengadakan walimah itu tidak ada rasa tomak atas kehadirannya. Misalnya saya mengadakan walimah mengharapkan orang-orang nanti buah ke saya. Buah ke saya itu tidak boleh. Itu menjadi sebab orang itu tidak wajib datang ke walimah. Kalau mengadakannya itu untuk mengundang orang lain biar nanti semua buah, itu jadi salah satu sebab orang itu tidak wajib mendatangi walimah. Buah itu secara konteks fikih atau nyumbang ya, buah atau nyumbang kalau di daerah kita. Kalau di sini mungkin istilahnya buah, tapi kalau di Jawa Timur itu istilahnya nyumbang. Menyumbang dalam acara atau buah dalam acara walimah itu masuknya kategori apa? Memberi, menyumbang, sodakoh, atau mungkin itu adalah dalam rangka hutang. Kalau itu adalah dalam rangka memberi, kalau memberi tapi kok nanti orang yang orang memberi itu mengharapkan kembalian pada saat dia mengadakan acara yang sama. Kalau nanti dikatakan utang, tapi memang modelnya itu kayak sebatas memberi saja. Hal ini sudah pernah dikaji dari ulama, yaitu dalam kitab I'anah, dia karangan Abu Bakar As-Sato, sarahnya kitab Fathul Mu'in, itu beliau mengkritisi dalam hal ini. Sebenarnya atau biaya yang dikeluarkannya diberikan pada setiap acara walimah itu diberikan atas dasar apa? Memberi
hibah, atau itu menghutangi. Kalau kesimpulan beliau itu adalah mengutangi. Karena orang yang diberi itu, karena orang yang memberi, beliau itu mengharapkan kembalian yang sama. Itu adalah kalau dalam fikih termasuk jenis mengutangi. Jadi misalnya kalau kita buah kepada teman kita, maka sama saja kita itu mengutangi teman kita. Cuma persoalannya sekarang gini. Misalnya di tahun 2007 teman kita mengadakan walimah. Dan pada saat itu standar buah atau standar nyumbang itu paling banyak ya 20.000 pada tahun itu. Misal kita nyumbang pada tahun 2007 itu yang mana pada saat itu maksimal itu adalah 20.000. Lah kita pada saat mengadakan walimah di tahun 2001 atau 2002, 2003. Standar pada tahun ini, standar mengadakan walimah itu adalah 50.000 misalnya. Standar buahnya. Dan ini ketika teman kita yang kita sumbang 20.000, ini kalau mau kembalikan ke kita itu pakai standar yang dulu, yaitu yang 20.000, atau mengikuti tren sekarang yaitu 60.000. Kalau hutang, ini apakah mengikuti sumbangannya dulu itu pada tahun itu? Berarti nanti kalau mengikuti hutangnya dulu ya berarti 20.000. Nah sekarang 20.000 kalau disumbangkan itu jadi suatu hal yang secara adat tidak pantas. Jadi trennya sekarang itu ya standarnya 50.000. Mengikuti yang mana? Kalau sudah ada perkembangan seperti itu, jadi hutang itu apa namanya? Kalau yang dihutang ada sebuah kimah itu sebuah nilai, maka nanti menyaurnya itu mengikuti perkembangannya, fluktuasi naik turunnya apa namanya rupiahnya. Selama nanti peningkatannya itu pesat, maka mengikuti di zaman yang sekarang. Misalnya kita nyumbang di zaman dulu itu 20.000, ini standarnya dulu. Maka ketika tahun sekarang 50.000, maka kita bayarnya harus 50.000. Ya. Oke. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari para netizen, Ustaz. Yang pertama kami bacakan, mau langsung dijawab langsung atau satu-satu ya? Satu-satu dia. Oke, dari salah satu akun yang tidak mau disebutkan namanya dan inisialnya. Kalau misalnya tidak duwe gawe tidak punya walimah. Setelah menikah bagaimana? Seperti di masa corona kemarin, apakah kesunahan walimah masih diperoleh ketika jarak akad dan walimah itu sangat amat jauh? Monggo Ustaz. Tadi batas minimal itu kalau pada walimah 7 hari. Kalau yang di nikah perawan, kalau yang janda berarti 3 hari. Kalau diadakan lebih dari itu, maka namanya nanti sunah mengkondoi. Kita mendapatkan kesunahan mengkondoi walimah. Itu adalah kita adakan di waktu yang selain yang disunahkan, namanya mengkondoi sunah. Kesunahan mengadakan walimah. Jadi tetap mendapatkan kesunahan, cuma seasonnya mengkondoi. Oke. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Kalau dapat undangan walimah nikah, tapi tidak datang karena sedang di luar kota ada acara, itu bagaimana? Tapi masih tetap nitip sama teman yang berangkat. Nitip dalam artian nitip nyumbang. Ya. Oke. Dalam mendatangi walimah itu bisa dengan diri sendiri atau au naibihi. Naibi itu penggantinya yang nanti diizini. Berarti kewajiban mendatangi walimah bisa gugur dengan dia datangi sendiri atau diwakilkan pada temannya atau orang lain. Contoh saja kayak menitip itu mungkin bisa kategori mewakilkan mendatangi walimah. Atau mungkin yang sering diwakilkan misalnya ada seorang kiai mewakilkan pada santrinya. Itu enggak apa-apa. Selama memang kehadiran kiai itu enggak memang benar-benar diharapkan kedatangannya. Kalau memang sebatas undangan maka boleh diwakilkan. Sepenting itu enggak datang sama temannya, itu yang enggak boleh. Jadi harus satu orang. Kalau yang diundang satu orang maka datangnya satu orang. Karena ini nanti perhitungannya dengan makanan. Keridoan dan tidak sama yang punya rumah. Misalnya ada seorang ibu datang ke walimah, datang sama anaknya 3. Nah itu kalau memang anaknya besar-besar semuanya diajak,
dan sampai tuan rumah dari itu nggak boleh. Jadi undangan walimah itu harus spesial, khusus satu orang. Oke, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya. Bagaimana hukumnya mendatangi pernikahan mantan sementara si doi masih jomblo? Maksudnya mantan udah menikah tapi yang mantannya ini masih jomblo. Oh, yang mantannya yang ditinggal nikah itu masih jomblo? Gitu Ustaz. Itu bagaimana? Apakah boleh atau menghilang saja dari muka bumi ini? Ini kalau secara fikih maka tetap wajib datang. Kalau memang benar-benar diundang, secara fikih wajib tetap datang. Tidak tahu cara perasaan nanti bagaimana, cuma secara hukum nanti tetap wajib datang. Oke Ustaz, selanjutnya. Kalau yang ngasih undangan nikah itu anak presiden bagaimana Ustaz? Apakah tetap wajib datang? Dan uniknya kalau ngasih sesuatu waktu pernikahan anaknya itu termasuk dalam suap atau termasuk dalam nyumbang atau buah? Suap itu maksudnya kita yang memberi apa dari presiden yang memberi? Kita maksudnya kita yang dapat undangan dari anak presiden yang menikah. Kemudian kita memberikan sesuatu. Nah, itu termasuk dalam kategori suap atau termasuk dalam kategori buah. Biasanya kalau pejabat kan memang buahnya itu mewah-mewah. Buahnya Alphard, buahnya Honda Brio. Moga Ustaz. Ya, jadi syarat kita mendatangi walimah itu syaratnya ketika undangannya tidak dikhususkan untuk orang yang kaya atas dasar kekayaannya. Atau misalnya presiden itu mengundang, undangannya itu umum, dalam artian orang kaya diundang, orang yang tidak mampu juga diundang. Maka kita tetap maka itu termasuk bentuk hal yang wajib untuk kita datangi. Termasuk jenis undangan walimah yang wajib kita datangi. Lah kalau kita menyumbang untuk orang kaya, ya sesuai dengan kajian dari ulama, ya itu tetap dianggap sebagai utang. Mengikuti dengan adat yang terlaku. Jadi menstatuskan itu sebagai utang itu karena adat yang terlaku pada zaman dulu itu ketika orang menyumbang itu atau buah itu selalu mengharapkan kembalian. Akhirnya statuskan uang yang diberikan untuk buah itu adalah termasuk jenis utang. Beda halnya nanti kalau secara adat, secara kultur adat itu menstatuskan orang ketika memberi dalam hal buah itu nggak sampai mengharapkan kembalian. Memang ya pokoknya biasa saja kita nyumbang saja, nggak ada standarnya. Maka itu namanya konteksnya hibah, memberi saja batasannya. Itu. Oke, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Apakah membawa seserahan harus mewah? Nah, karena mengingat stigma yang sudah ada di masyarakat, terutama masyarakat di Pati, seserahan atau lamaran yang diberikan kepada mantan itu pasti mewah. Bagaimana kiranya mengubah stigma tersebut atau kiranya tidak mengikuti hal-hal yang sudah menjadi tradisi di wilayah tersebut? Terima kasih. Suatu tradisi itu nanti bisa menjadikan sebuah patokan dalam syariat Islam itu dengan syarat sebuah tradisi itu tidak sampai melanggar sebuah aturan syariat. Itu menjadi sebuah patokan dalam Islam. Sekarang contohnya kalau tradisi di daerah Pati khususnya itu mengadakan walimah, seserahannya itu bermacam-macam, mewah banget. Ini menjadi sebuah keharusan yang harus kita ikuti atau tidak menjadi sebuah keharusan. Ya itu kalau menurut saya pribadi itu sekedar tren masyarakat saja. Nah, terus bagaimana? Apa kita mengikuti atau tidak? Kalau kita tidak berani gengsi ya, mending kita mengadakan walimah diam-diam saja. Ya tetap kita standarnya itu semampunya saja. Dalam mengadakan walimah atau memberikan seserahan itu harus kita mengukur dengan kemampuan sendiri saja. Yang penting jangan sampai kita mengadakan walimah itu lebih tekor. Dalam artian apa? Kita utang banyak untuk menyajikan sesuatu yang mewah. Itu malah nanti memberatkan diri sendiri. Oke. Pertanyaan selanjutnya sudah selesai. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ya. Closing statement Ustaz monggo. Ya sudah, mungkin sekian dari kami. Kurang lebih mohon maaf banyak kurangnya. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan mungkin dari kajian ini? Dari
apa namanya, dari standar walimah secara Islam itu sebenarnya sangat apa namanya, sangat murah sekali. Jadi kalau memang orang kaya ya minimal tuh ekor kambing, kalau orang yang biasa ya minimal itu apa yang ia mampu saja. Kemudian untuk seserahan atau dalam masalah apa namanya, mas kawin itu